Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Juan, Prodi Sosiologi Agama semester 8 ya. Kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya, yaitu implementasi program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Batang, Kota Palopo. Oke, di next selanjutnya ada pendahuluan ya, yang meliputi latar belakang. Sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Itu kesejahteraan sosial itu telah menjadi tujuan utama setiap negara di dunia. Itu bagaimana untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah kemiskinan. Nah, kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh setiap negara di dunia. Masalah kemiskinan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang dan tertinggal saja, tetapi juga dialami oleh negara maju, meskipun jumlahnya itu tidak begitu besar. Jadi konsep kemiskinan secara umum mengartikan bahwa kemiskinan adalah keadaan yang seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik dari segi dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual. Jadi kemiskinan harus digambarkan sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Kurangnya penghasilan mengakibatkan seseorang itu memiliki kualitas hidup yang rendah. Nah, hal ini dikarenakan masyarakat miskin tidak memiliki uang untuk mengakses segala kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Selanjutnya yang kedua ada batasan masalah ya. Berdasarkan uraian latar belakang saya yang sudah saya paparkan, cakupan penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak banyak menimbulkan penafsiran. Maka penelitian ini dibatasi pada pertama, implementasi program Keluarga Harapan atau PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Batang, Kota Palopo. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari program Keluarga Harapan. Yang ketiga, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Keluarga Harapan atau PKH di Kelurahan Batang, Kota Palopo. Oke, the next ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan uraian pada latar belakang saya, maka ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu bagaimana implementasi program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Batang. Yang kedua, bagaimana cara yang dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari program Keluarga Harapan. Yang ketiga, apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Keluarga Harapan atau PKH di Kelurahan Batang, Kota Palopo. Oke, dan next ada tujuan penelitian. Di sini berdasarkan rumusan masalah ya yang sudah saya paparkan, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti itu adalah bagaimana untuk mengetahui implementasi program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Batang. Selanjutnya, untuk mengetahui pencegahan dan permasalahan yang timbul dari program Keluarga Harapan PKH secara sistematis, dan bagaimana mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Keluarga Harapan atau PKH di Kelurahan Batang sendiri. Oke, the next ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Jadi adapun manfaat
manfaat penelitian tersebut. Pertama itu manfaat bagi peneliti. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah pengetahuan dan informasi di bidang hukum, dan diharapkan dapat menjadi juga bahan pustaka dan bahan bacaan ilmiah tambahan bagi yang membutuhkan ya. Jadi manfaat selanjutnya itu manfaat bagi pemerintah daerah. Jadi sebagai salah satu pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang melibatkan peningkatan peran pemerintah dalam membantu pengentasan kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya manfaat bagi masyarakat. Itu bagaimana sebagai sumber informasi juga untuk masyarakat bahwasanya program Keluarga Harapan PKH ini dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, the next ada kajian teori. Di sini kajian penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu sangat juga dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu itu dapat melihat kelebihan dan kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Jadi penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya. Itu dalam masalah yang sama ya. Oke, the next selanjutnya ada kajian pustaka. Jadi di sini saya ambil pengertian program Keluarga Harapan ya PKH sebagaimana kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu bagaimana meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jadi program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, juga meningkatkan kualitas kesehatan keluarga peserta PKH serta meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH. Jadi mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat dan memastikan terpelihara taraf kehidupan sosial ya. Selanjutnya tujuan program Keluarga Harapan. Jadi berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang PKH disebutkan bahwa PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dari sehingga metode penelitian itu jadi ya, yang pertama jenis penelitian yang digunakan peneliti di lapangan adalah penelitian lapangan ya, dengan melihat lingkungan tertentu dan melihat secara intensif juga ya. Oke, the next subjek informasi penelitian. Di sini saya akan paparkan dulu tentang subjek informasi penelitian. Itu subjek ini adalah keseluruhan objek penelitian sementara, keseluruhan objek penelitian sementara itu ada waktu dan lokasi penelitian.
Jadi di sini penelitian dilakukan di Kelurahan Batang ya, Kecamatan Warbarat, Kota Palopo. Karena sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang yang sudah saya paparkan, latar belakang masalah dengan keadaan lapangan. Alasannya karena di Kelurahan Batang itu menjadi tempat timbulnya permasalahan tersebut. Jadi penelitian tentang implementasi program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan ini dilakukan pada tahun 2021 ya. Oke, di next ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini itu sumber data primer, itu data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informasi yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah pendamping PKH dan penerima PKH. Yang kedua, sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka terkait studi pustaka terkait masalah yang teliti. Oke, the next ada instrumen penelitian. Jadi pada prinsipnya pengumpulan data merupakan kegiatan yang bersifat operasional, sehingga tindakannya sesuai dengan pemahaman penulis yang sebenarnya. Jadi data adalah perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikumpulkan dan dipelajari untuk bagaimana menggambarkan suatu peristiwa atau aktivitas lain. Terus ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu bagaimana memperoleh data. Adapun tekniknya ini, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini itu pertama observasi. Jadi observasi itu adalah rancangan yang sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi observasi ini sebagai teknik pengumpulan data dan mempunyai cara yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, itu wawancara dan kuesioner. Selanjutnya ada wawancara dan kuesioner. Ini selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan observasi tidak terbatas pada orang lain saja. Bagaimana mengamati objek-objek yang lain lah. Selanjutnya ada wawancara interview. Ini salah satu juga metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Oke, selanjutnya ada dokumentasi ya. Dokumentasi ini juga merupakan satu cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan serta penyimpan informasi dalam bidang pengetahuan ya. Oke, selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Itu ada metode pengolahan data, itu bagaimana menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini mengungkapkan juga penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jadi maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih ya, dan bagi efektif juga, sehingga mampu memberikan pemahaman dan dalam memberikan informasi. Mungkin itu saja pemaparan saya terkait proposal penelitian saya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, wallahul muwaffiq lamit tariq, billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Saat kebaikan dibahas dengan 70.000 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.